Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak mu'alimah, yang hari ini kita berjumpa lagi walaupun dalam online ya. Nanti kita akan belajar matematika tentang menyederhanakan pecahan, terus usahain Al-Qur'an sama menambah hafalan. Nah, persiapkan dulu alat-alat tulisnya. Terus kemudian sebelum kita belajar, tengok di sekeliling itu apabila ada sampah, ada barang-barang yang masih bersela, silakan dibersihkan ya. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, sebelumnya kita baca doa sebelum belajar. Semoga apa yang nanti akan kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke anak mu'alimah, sebelum kita mulai menghafal, mari kita murojaah terlebih dahulu, yaitu ayat 1 sampai 12. Nah, fungsi dari murojaah itu adalah supaya kita bisa tambah lengket hafalan yang sudah kita hafal. Nah, sebelum kita mulai belajar, tolong persiapkan alat tulisnya. Jika ada materi yang perlu kalian catat, silakan dicatat ringkasannya. Kemudian siapkan juga Al-Qur'annya supaya kita bisa membaca sama-sama. Mana tahu ada yang belum lancar untuk membaca kemarin, hafalannya belum sampai ke 12 ayat, bisa kita nengok Al-Qur'an. Dah, kita mulai ya nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim. Oke, kita lanjut menghafal. Ini ayat 13. Ikuti apa yang mu'alimah instruksikan ya. Wa idza
ada wakoh ya, ulang. Maka kalau kita berhenti, ini hamzahnya ini kita matikan. Nah, coba kita ulang dari sini ya. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ulang lagi. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Jika sudah hafal, kita gabungkan dari sini ke sini. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ulang lagi ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau sudah selesai, sudah hafal, ingat ya. Pokoknya kita itu ngafal ulang-ulang terus, jangan nambah sampai ke sini sebelum yang ini lancar. Oke, kalau sudah lancar baru kita tambahkan. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Oke, kalau sudah hafal dari sini ke sini, kita gabung mulai dari ayat yang pertama tadi. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Lanjut. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Oke, kalau sudah hafal, maka ini perlu diulang-ulang. Jadi kalau kita menghafal itu tidak ada ruginya kita mengulang, karena setiap satu huruf ini kita dapat 10 kebaikan. Nah, kalian hitung aja sendiri. Ini kita baru bilang wa idza, itu aja udah 4, 1, 2, 3, 4. Apalagi kalau kita mengulang-ulang. Nah, kalau sudah hafal ini sampai sini ayat 13 ini, maka Ma'lumah mau menjelaskan hukum bacaan yang ada di ayat ke-13 ini. Nah, kemarin kan kita sudah belajar yang namanya matobi. Matobi ini yang mana tulis? Matobi itu setiap ada fathah, setelah fathah diikuti dengan alif. Kemudian kasroh diikuti dengan ya sukun. Kemudian dhamma diikuti waw mati atau waw sukun. Nah, kita cari panjangnya ini hanya 2 harokat, tidak usah dipanjang-panjangkan. Contoh fathah diikuti alif, yaitu ini. Ini ada fathah, kemudian di sini ada alif. Maka ini panjangnya nggak usah panjang kali, panjangnya biasa aja. Jadi kalau kita baca kayak gini, wa idza, nggak usah wa idza kepanjangan. Jadi 2 harokat saja. Kemudian qila ada kasroh, setelah kasroh ada ya sukun nih ya. Nah, ini juga matobi, panjangnya biasa aja 2 harokat. Jadi ini bacanya qila, ya, nggak boleh juga pendek qila, tapi harus qila. Nah, dah panjangnya cuma 2 harokat. Terus kemudian ada dhamma diikuti waw sukun, ini ada aminu di dhamma, ini waw sukun, ya. Maka panjangnya nggak usah panjang-panjang. Jadi bacanya kayak gini, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau enggak
panjangkan 6 harokat. Jadi panjang kali ini. 6 harokat itu kayak gini ya. Kama. Nah, sampai 6. Nah, kalau ini cuma 2. Nah, paham sampai situ ya. Kita belajar dulu matobi. Nah, nanti tolong dihafalkan, kemudian di sekolah bisa disetorkan maklumat. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak maklumat, kita melanjutkan belajar matematika yang kemarin. Nah, kemarin itu kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Nah, kita lanjutkan lagi, kita belajar tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan itu kita memperkecil. Nah, yang pertama, Alina sudah punya contoh pecahan yaitu 6/12. Caranya yaitu kita dengan membagi. Membagi berapa? Membagi bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang kita tengok 6 bisa nggak dibagi 1? Bisa. Tapi hasilnya itu juga 6 juga. Maka 1 ini tidak usah kita bagikan ke angka 1. Berarti langsung ke angka 2. Pertama yang paling kita tuju adalah angka 2. Bisakah 6 ini dibagi 2? Bisa, karena 6 adalah bilangan genap. Tapi kita tengok dulu yang penyebutnya ini 12. Bisa nggak dia dibagi 2? Bisa. Kalau kedua-duanya bisa, maka ini dibagi 2 kedua-duanya. Jadi kita tengok, kalau yang ini bisa dibagi 2, ini ternyata tidak bisa, maka tidak bisa kita bagi 2. Harus kita tengok lagi, bisa kan dibagi 3. Jadi kayak gitu, harus sama. Karena ini kebetulan bisa dibagi dua-duanya, maka kita bagi. Oke, kita bagi 2. Nah, ada. Nah, 6 dibagi 2 berapa? 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke, ini namanya menyederhanakan. Ini bisa kita sederhanakan lagi sampai tidak bisa kita bagi lagi. Bagi berapa kira-kira? 3 bisa dibagi 2? Tidak bisa, karena dia adalah bilangan ganjil. Berarti bisa dibagi 3? Nah, bisa. Kita tengok, apakah 6 bisa dibagi 3? Bisa. Berarti ini bisa kita sederhanakan lagi, yaitu dengan membagi 3. Nah, oke. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Oke, ini ya yang paling sederhana. 1/2. Sudah tidak bisa lagi kita sederhanakan. Bisa paham seperti itu ya. Jadi kita harus bisa, kalau ini bagi 2, ini juga harus dibagi 2. Tidak boleh berbeda. Oke? Nah, oke, kita lanjut yang contoh soal kedua tentang menyederhanakan lagi. Di sini ada contoh yaitu 4/8 ya. Bagaimana caranya tadi? Yaitu kita bagi. Bisa ini 4 kita bagi 2? Bisa. Maka sebelum itu kita tengok dulu yang bawah ini. Apakah 8 juga bisa dibagi 2? Ternyata bisa, karena 4 adalah bilangan genap, 8 juga genap. Maka dua-duanya ini bisa kita bagikan 2. Oke, langsung kita bagikan 2 dulu ya. Nah, 4 bagi 2 sama dengan 2. Pernya tetap 8 bagi 2 sama dengan 4. Bisa ini lebih diperkecil lagi? Bisa. Berapa dibagi 2? Apakah 4 juga bisa dibagi 2? Bisa. Tengok ya, pokoknya kalau dia ini genap, maka langsung otomatis bisa dibagi menjadi 2. Nah, ada. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Oke, ini adalah penyederhanaan yang paling kecil. Selesai di sini sudah tidak bisa lagi dibagi karena 1 sudah tidak bisa dibagi. Bisa paham nggak ya? Oke, kita lanjut contoh soal yang ketiga. Ya, yang 1 dan 2 tadi contohnya itu dia sama-sama bilangan genap, maka bisa dibagi 2. Sekarang Mak kasih contoh yang kedua-duanya ini adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bilangan yang tidak bisa dibagi menjadi 2. Berarti kita bagi berapa ini? Kan 2 tidak bisa. Nah, setelah 2 berarti kita bagi berapa? 3. Coba kita tengok apakah 15 ini bisa dibagi 3? Bisa. Terus yang bawahnya apakah
ini sudah tidak bisa lagi dibagi. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajar. Tadi kita sudah belajar menghafal hifzul Quran, kemudian tentang matobi'i, dan yang terakhir tentang matematika, yaitu cara menyederhanakan pecahan. Nah, kalau masih belum paham silakan ditengok ulang-ulang video itu, dan jika juga belum paham juga silakan tanya langsung sama mu'allimah. Nah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Kita berdoa sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.